Oke, selamat datang semuanya di sesi kita untuk mata kuliah teori portofolio dan investasi yang berikutnya. Jadi setelah minggu lalu kita membahas mengenai pengertian dan berbagai macam instrumen yang ada di pasar modal, di minggu kali ini kita masuk pada topik mengenai uh, risk dan return. Jadi risk dan return ini merupakan komponen utama yang selalu terasosiasikan dengan kata investasi. Jadi kalau kita sebut investasi biasanya ya di top of mind kita akan selalu muncul kata-kata risiko dan return. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut risiko itu bagaimana, return itu apa, cara menghitungnya bagaimana, dan hubungan dari kedua variabel ini seperti apa. Return sendiri adalah imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang dilakukan. Jadi, return ini merupakan kompensasi atas keberanian untuk menanggung risiko. Ya, artinya apa? Artinya return ini tidak gratis, ya, nggak free gitu untuk dapat return. Harus ada biaya yang dibayarkan. Selain modal investasinya, selain itu yang harus dibayarkan adalah resiko dari investasi yang dilakukan. Nah, tinggal seberapa berani kita menghandle atau menghadapi resiko yang bisa terjadi. Gitu. Nah, itu makanya prinsip high risk high return itu muncul dari sini. Kenapa resiko itu punya hubungan positif dengan return? Karena return itu merupakan imbal hasil atas keberanian untuk menanggung sejumlah resiko. Kalau kita semakin berani menanggung risiko, maka return kita juga akan semakin besar. Kemudian return investasi terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama yield, yang kedua capital gain atau loss ya. Kalau yield itu adalah return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Nah, yield ini kalau biasanya lebih atau definisinya ini saya lebih merujuk kepada obligasi ya. Jadi pada saat kita beli obligasi, kita punya pendapatan tetap, punya cash flow yang rutin. Kalau di saham kan kita bisa dapat dividen ya. Dividen ini cash flow juga, tapi pendapatan yang diperoleh dari saham itu tidak terlalu periodik ya, tidak bisa dikatakan periodik karena sangat tentatif, sangat tergantung setiap tahunnya bagaimana perusahaan memutuskan untuk membagi dividen atau enggak. Seperti itu. Kemudian capital gain atau loss, komponen return yang merupakan kenaikan atau penurunan harga suatu surat berharga. Ya. Jadi capital gain atau loss adalah keuntungan yang diperoleh dari transaksi jual atau beli, dan keuntungan itu diperoleh dari selisih harga. Ya, saya rasa kalian sudah tahu ya maksudnya apa. Sehingga kalau kita udah tahu bahwa return itu ada dua jenisnya, return total bisa akumulasi dari dua komponen ini, yield dan capital gain. Ya, jadi komponen return totalnya bisa dari seperti ini kalau dirumuskan. Kemudian return itu nanti di dalam mata kuliah kita ini ada 3 terminologi ya yang digunakan untuk menjelaskan return. Yang pertama return realisasi atau realized return, yang kedua return yang diharapkan, dan yang ketiga adalah return yang dipersyaratkan. Return realisasi atau realized return ini adalah return aktual ya. Jadi punya bahasa lain return aktual. Return aktual berarti diperoleh dari aktivitas jual beli yang sudah benar-benar dilakukan. Ya, yang sudah benar-benar dilakukan. Jadi kita sudah membeli atau kita sudah menjual. Kemudian return yang diharapkan ini nanti diperoleh dari model yang digunakan untuk meramal, memproyeksi atau memforecast. Ya, jadi kita nanti untuk mendapatkan return yang diharapkan, kita gunakan model. Nah, model ini akan membantu kita menghitung
ya, meramalkan kalau kita punya instrumen investasi yang memiliki karakteristik seperti ini, maka kira-kira return yang bisa diberikan oleh oleh investasi ini adalah sekian, yaitu expected return. Jadi ini belum terjadi ya, karena masih diramalkan. Kalau yang ini sudah terjadi aktual. Kemudian yang terakhir ada return yang dipersyaratkan. Return yang dipersyaratkan ini adalah return yang diperoleh atas pertimbangan investor dari sejumlah risiko yang berani ditanggung. Jadi ini nanti diperoleh dari yang namanya CAPM, Capital Asset Pricing Model. Jadi CAPM ini membantu kita membantu investor mempertimbangkan kalau saya punya risiko sebesar X, maka berapa return yang selayaknya yang harus saya punya. Ya. Nanti semakin besar resikonya, misal ini X1, maka return saya juga harus lebih besar lagi. Syarat return saya. Itu. Ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut di CAPM. Kemudian, definisi resiko merupakan kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return yang diharapkan. Ya. Jadi risiko itu selisih antara return yang diharapkan dengan return aktual. Ya. Misal saya punya tren return dari suatu aset seperti ini. Nah, ini adalah expected return-nya, return yang diramalkan. Ya, saya bisa bikin garis seperti ini karena saya sudah mengidentifikasi, menganalisis, menghitung karakteristik dari instrumen ini. Ini misalnya instrumen A. Dia akan punya pola return seperti ini, naik terus kayak gitu. Ya, ini ramalannya ya, ini ramalan. Kemudian setelah dilihat dibandingkan dengan data aktual, ya, ternyata data aktualnya bentuknya misal seperti ini. Misal ini aktualnya. Nah, di sini kan ada selisihnya nih. Nah, ini adalah yang disebut sebagai resiko. Semakin besar, ya, misal ternyata data aktualnya kayak gini, ya, semakin besar, maka resiko itu akan semakin tinggi juga. Jadi sesimpel itu ya definisi resiko ya. Penyimpangan atau kemungkinan perbedaan antara return aktual dan return yang diharapkan. Kalau saya janjian dengan orang jam 7, kemudian orang datangnya jam setengah 8, itu resiko yang saya tanggung. Atau saya janjian dengan orang jam 7, kemudian orang tersebut datangnya setengah 7, itu juga resiko yang saya tanggung. Karena aktualnya beda dengan yang saya harapkan. Gitu. Kemudian beberapa sumber resiko yang mempengaruhi resiko investasi ini banyak ya. Jadi resiko investasi ini merupakan ujung ya, muara dari berbagai macam resiko yang mendahului ya. Ada resiko suku bunga, ada resiko pasar, ada resiko inflasi, resiko bisnis atau resiko negara, risiko finansial, likuiditas, nilai tukar, dan risiko negara. Gitu ya. Macam-macam ya. Nah, untuk resiko sendiri, kemudian nanti bisa diklasifikasikan ya. Kalau return kan tadi punya macam-macam kan, nah resiko juga. Tapi intinya ada dua, ada resiko sistematis dan resiko unsistematis. Ya. Resiko sistematis atau resiko pasar adalah resiko yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar.
Resiko sistematis ini adalah resiko yang tidak bisa didiversifikasi. Apa arti diversifikasi? Diversifikasi ini artinya tidak bisa dihilangkan atau diturunkan. Jadi resikonya akan kita terima apa adanya. Nggak bisa dihindari, tidak bisa dihilangkan, nggak bisa diturunkan. Misal kayak kondisi pandemi, itu resiko pasar, resiko sistematis, nggak bisa dikontrol gitu ya. Kemudian resiko tidak sistematis atau resiko spesifik, resiko perusahaan, resiko yang tidak terkait dengan perubahan pasar secara keseluruhan. Resiko perusahaan atau resiko unsistematik ini lebih melekat kepada kondisi masing-masing perusahaan. Jadi kalau saya punya perusahaan A, dia punya resiko unsistematis sendiri. Saya punya perusahaan B, dia punya resiko unsistematis sendiri. Saya punya perusahaan C, dia punya resiko unsistematis sendiri. Kenapa dia punya resiko unsistematik yang beda-beda? Karena resiko unsistematik ini kan mencakup ya resiko bisnis. Nah, bisa jadi kondisi bisnis A, kondisi bisnis B, kondisi bisnis C ini kan beda-beda. Ya, misalnya industrinya beda atau barang yang dijual beda, kemudian perilaku konsumennya juga beda, kondisi pesaingnya juga beda ya, sehingga resiko unsistematik di masing-masing itu melekat di masing-masing perusahaan. Ya. Nah, resiko unsistematik ini bisa diturunkan, dihilangkan, direndahkan dengan cara melakukan diversifikasi aset. Ya, dengan cara melakukan diversifikasi. Artinya, kita membeli lebih dari satu aset di dalam portofolio kita. Ya, jadi ini portofolio. Portofolio ini sekumpulan ya, sekumpulan instrumen investasi yang kita miliki. Kemudian kalau di dalam portofolio kita itu cuma punya saham A, maka saham A ini kan punya resiko bisnis, resiko unsistematik. Untuk menurunkan resiko unsistematiknya A, saya bisa tambah beli saham B, lalu saya tambah beli saham C dan seterusnya. Itu. Setelah kita membicarakan konsep resiko dan return, berikutnya kita masuk ke perhitungan ya, cara menghitung return dan resiko. Di sini yang akan kita hitung adalah return dan risiko untuk aset tunggal ya. Untuk aset tunggal dulu atau stand alone. Nanti kita akan lanjut ke pembahasan atau menghitung return dan risiko untuk aset portofolio. Nah, kemudian di dalam return tadi kan ada 3 jenis return kan. Ada aktual, ada harapan atau expected return, dan ada required rate of return atau return yang disyaratkan. Dan yang akan kita hitung, jadi kalau kita mengestimasi return itu kita merujuk kepada yang harapannya. Kita akan meramalkan, kita akan memforecastkan aset ini kedepannya akan punya return berapa kira-kira itu. Itu namanya estimasi return dan kita merujuknya ke return harapan. Nah, menggunakan model matematik, maka kita bisa punya persamaan seperti ini. Expected return sama dengan sigma dari R dikali probabilitas. Ya, R itu adalah return ke I yang mungkin terjadi, dan PR adalah probabilitas kemungkinan terjadinya return ke I. Itu. Jadi kita menggunakan distribusi probabilitas di sini. Nah, ini contoh ya. Jadi kita punya analisis skenario dari sekuritas ABC, analisis skenario. Nah, sekuritas ABC ini diproyeksikan pada saat kondisi ekonomi kuat, itu akan memberikan return 20%, pada saat kondisi ekonomi sedang memberikan return 15%, dan pada saat resesi akan memberikan return 10%. Gitu. Dengan masing-masing bobot seperti ini. Ya, ingat ya, di distribusi probabilitas atau skenario analisis selalu menggunakan bobot, dan bobot ini disusun dengan asumsi bahwa kondisi yang di tengah ini memiliki bobot yang paling tinggi, punya probabilitas yang paling tinggi. Nah, untuk mendapatkan expected return dari
data seperti ini, maka tinggal kita kalikan ya. Misalnya ini kolom 1 dan ini kolom 2. Maka tinggal kita kalikan kolom 1 dikali 2. Karena kolom 1 kan probabilitas dikali return. Tuh, jadi tinggal dikalikan 0,3 dikali 0,2, 0,4 kali 0,14, 0,3 dikali 0,1, ketemunya 0,15 expected return-nya. Seperti itu. Kemudian untuk menghitung return atau expected returns, ada cara lainnya selain menggunakan skenario analisis. Jadi ini nanti kita bisa menghitung expected return menggunakan mean atau rata-rata. Ya, jadi misal ini ya, ada saham BRI, ini data dari 1 Maret 2021 sampai tanggal 26, ya ini jadi data terbaru. Kemudian kita cari data harga penutupannya. Ya, harga penutupan. Ya, ini ya. Ketemu kan? Kemudian setelah ketemu harga penutupan, ya, jadi kalau ditulis langkahnya 1, cari harga penutupan. Kedua, cari return aktual. Nah, return aktual kolom yang ini. Jadi ini kolom 1, 2, 3. Nah, return aktual ini misal minus 0,62. 62 itu diperoleh dari 4.800 ya, dikurangi 4830 dibagi 4830, sehingga return aktual ini kalau kita tulis rumusnya adalah PT dikurangi PT-1 dibagi PT-1. Harga periode ke T, harga penutupan periode ke T 4.800. Ini kan RT ya. RT berarti return tanggal 2 Maret adalah harga tanggal 2 Maret dikurangi harga tanggal 1 Maret dibagi harga tanggal 1 Maret. Ya, ketemu returnnya semuanya. Nah, ini sampai tanggal 26. Ya. Nah, kemudian menggunakan mean, ya, kita bisa mendapatkan expected return-nya. Berarti tinggal average dari return tanggal 2 sampai 26. Ketemunya adalah minus 0,12%. Nah, ini adalah expected return-nya. Ya. Jadi seharusnya, kan ini harian juga kan datanya, berarti seharusnya di hari berikutnya itu di pembukaan ya, di pembukaan pasar di hari berikutnya, ini tanggal 26 tuh saya lupa itu hari apa ya, 26 itu hari Jumat ya, berarti di tanggal 29 itu nanti kalau sesuai dengan tren yang ada di return aktualnya ya, expected return di tanggal 29 untuk BRI adalah minus 0,12%. Nah, itu cara mencari expected return menggunakan model mean ya, menggunakan model rata-rata. Berikutnya menghitung resiko. Ya, jadi ingat bahwa resiko itu merupakan selisih antara atau jarak antara aktual dan harapan. Ya, jadi jaraknya ini ya, selisihnya ini. Maka besar kecilnya resiko nanti dipengaruhi oleh besarnya standar deviasi, ya, standar deviasi atau penyimpangan dari aktual dengan harapannya. Nah, standar deviasi saya yakin kalian udah tahu ya, karena ini udah dibahas sangat lama di statistik ya, di mata kuliah statistik, dari matematika ekonomi, statistik lanjutan, ini semuanya muncul terus standar deviasi. Tentunya untuk bisa menghitung resiko, karena resiko yang dipengaruhi oleh standar deviasi, harus kita cari dulu standar deviasinya maupun variansnya. Ya. Jadi ini ada rumus untuk varians dan ini ada rumus untuk standar deviasi, sama ya. Varians ini adalah standar deviasi yang dikuadratkan. Jadi pada saat kita punya varians, kita bisa menghitung standar deviasi, tinggal diakar. Kalau kita punya standar deviasi, kita bisa menghitung varians, tinggal dikuadratkan. Gitu. Nah,
prinsipnya sekali lagi ya, ini supaya kita nggak cuma menghafalkan ya, nggak cuma menghafal rumus. Resiko tadi kan selisih antara aktual dengan yang diharapkan kan. Maka persamaannya itu yang mencerminkan itu konsepnya. R1 ini apa? Ini adalah return aktual. Expected R apa? Adalah return yang diharapkan. Diapain? Dikurangkan kan? Berarti ini mencari selisih ya. Selisih antara aktual dan harapan. Nah, pada saat kita udah punya konsepnya ini, ya kita nggak akan mudah lupa dengan rumusnya. Tapi kalau kita langsung hafalkan rumusnya, ya nanti kemungkinan kita bisa mudah lupa. Ya. Nah, selama kita ingat bahwa risiko atau ya risiko itu merupakan selisih antara aktual dengan harapan, oh berarti rumusnya itu selalu dimulai dari return aktual dengan return harapan yang dikurangkan kayak gitu. Jadi sigma dari return aktual dikurangi return harapan dikuadratkan dikali probabilitas. Ini masih menggunakan prinsip yang skenario analisis. Tadi ya, sama seperti return. Nah, kemudian seperti ini. Jadi ini ada saham DF, kemudian ini kolom 1 adalah return-nya yang diperoleh dengan berbagai macam skenario tertentu, di skenario tertentu. Jadi yang tengah ini adalah return pada saat kondisi baik. Yang paling atas ini sangat baik. Ya, sangat baik. Ini lumayan mungkin. Ini buruk. Ini sangat buruk. Kayak gitu ya. Jadi ini skenario analisisnya. Kemudian masing-masing skenario diberikan bobot. Ya, diberikan bobot. Nah, kemudian yang kita lakukan terlebih dahulu adalah mencari return harapan. Ya, return harapan. Kan rumusnya kan R dikurangi expected return kan. Nah, R-nya kan udah ketemu ini. Ya, di kolom 1. Kita butuh expected return. Nah, expected return yang di kolom 3. Ingat, expected return itu diperoleh dari ya, probabilitas dikali R. Berarti kan kolom 1 dikali kolom 2 ketemu expected return. Kemudian di kolom 4 ya, kita kurangkan ini dengan ini ya, return dengan return harapan, return aktual dengan return harapan ya, cari selisihnya. Kemudian setelah dikurangkan selisih antara return dengan return harapan itu dikuadratkan ya, ketemu ini misal 0,001 berarti minus 0,010 dikuadratkan ketemunya ini. Setelah itu baru kita kalikan dengan probabilitas. Jadi minus 0,0001 kita kali dengan 0,2 ketemu ini. 0,00002. Setelah itu tinggal kita jumlahkan. Kita jumlahkan. Ketemu varians 0,00202. Pada saat kita udah punya varians, kita bisa mendapatkan standar deviasi. Ya, dengan cara diakar. Jadi 0,00202 kita akar, ya, dipangkatkan setengah, ya, ketemu 0,0449 atau 4,49%. Kemudian tadi di sini ya, di kolom 3 kita udah punya expected return-nya. Ya, ini kan expected return satuan, kemudian dijumlah ketemu expected return ini. Berarti dari data saham DF kita udah punya dua data, expected return sebesar 0,08 dan standar deviasi sebesar 4,49. 0,08% dan 4,49%. Gitu. Nah, dari dua data ini nanti kita bisa dapat satu ukuran lagi, satu indikator yang namanya koefisien variasi. Ya. Koefisien of variance. Koefisien of variance menunjukkan hubungan antara return dan standar deviasi. Return dan standar deviasi. Koefisien variance dihitung dari standar deviasi dibagi dengan return yang diharapkan. Jadi 0,0449 dibagi 0,08 ketemu 0,5. Nah, koefisien
of variance, koefisien variasi ini akan menunjukkan indikator yang baik apabila dia di bawah 1, kurang dari 1. Karena kalau misalnya koefisien of variance-nya 2 ini kan berarti diperoleh dari standar deviasi dibagi return. Nah, misal saya pakai angka random berarti return-nya 2, berarti standar deviasinya 2, return-nya 1. Ya, artinya lebih besar, penyimpangannya cukup besar dibandingkan return-nya. Itu kan? Atau standar deviasinya 10, return-nya 5. Ini. Berarti penyimpangannya besar banget. Return-nya cuma 5. Tuh. Nah, kalau misal ketemu seperti ini, koefisien variasinya 0,5, artinya cukup aman lah. Ya, karena resikonya itu setengah dari return-nya. Gitu. Resikonya kan 0,04, return-nya 0,08. Jadi cukup aman. Gitu ya. Jadi koefisien variance yang dicari adalah lebih rendah dari 1. Jadi nanti kita tinggal bandingkan nih saham A dan saham B. Selain kita bisa bandingkan expected return dan standar deviasinya, kita bisa langsung bandingkan coefficient of variance-nya. Ya, besar mana? Yang lebih besar berarti yang lebih beresiko. Itu contoh ya. Ini kan saham DF. Ketemu koefisien variasinya 0,56125. Misal ada saham A gitu. Saham A diketahui standar deviasinya adalah 0,08. Saham A return-nya adalah 0,08. Maka koefisien variasinya 1. Kan gitu. Nah, saham A dan saham DF sama-sama memiliki expected return 0,08 kan? Ini 0,08, 0,08. Yang beda apa? Beda adalah standar deviasinya. Ya, berarti kalau kita dijabarkan data coefficient of variance, yang satunya 0,59, yang satunya 1, berarti lebih aman yang 0,56, 0,59, 0,56. Berikutnya kita masuk ke namanya konsep diversifikasi. Diversifikasi ini berarti nanti kita sudah mulai mendekati ke estimasi return dan risiko portofolio ya. Tapi sebelum itu kita bahas dulu diversifikasi. Diversifikasi adalah pembentukan portofolio melalui pemilihan kombinasi sejumlah aset tertentu sedemikian rupa hingga risiko dapat diminimalkan tanpa mengurangi besaran risiko yang diharapkan. Jadi diversifikasi ini pada saat kita memiliki lebih dari satu aset dalam portofolio kita. Ya, kita punya misal 5 saham. Gitu. Ya. Pada saat kita punya satu saham, ini artinya kita resiko ini aset tunggal. Dengan pada saat kita punya 5 saham, berarti ini udah masuk kategori portofolio. Dan ini nggak terbatas saham ya. Misal saya ada 5 instrumen investasi, yang satu deposito, yang satu obligasi, yang satu surat berharga, kemudian kita sisanya saham, kayak itu juga diversifikasi. Nah, masalah diversifikasi adalah penentuan dan pemilihan sejumlah aset spesifik tertentu dan penentuan proporsi dana yang diinvestasikan untuk masing-masing aset. Jadi ada 2 masalah di sini. Yang pertama, kalau saya mau membeli 5 saham, apa saja yang harus saya beli? Atau bahkan sebelum memilih 5 saham ya, kenapa kok saya memutuskan membeli 5 saham? Dan kenapa atau apa dasar pemilihannya? Nah, itu masalah utama dari diversifikasi. Dasarnya apa? Kemudian apa saja yang harus saya beli? Ya, atau saya pengen 5 instrumen investasi campur-campur. Nah, itu harus dijawab dulu kenapa harus campur-campur. Kenapa ada instrumen investasi di pasar uang, ada obligasi, kemudian ada yang saham. Nah, itu permasalahan pertama. Yang kedua adalah proporsi dana. Misal saya udah punya 5 saham nih, ya, akhirnya saya memutuskan untuk 5 saham. Saham A, B, C, D, E. Kemudian saya itu punya uang 10 juta. 10 juta ini saya belikan 5 saham ini. Nah, proporsi dananya bagaimana? Pembagiannya. Saya punya saham A berapa, senilai berapa juta, saham B berapa juta, saham C berapa juta, saham D berapa juta, saham E berapa juta. Itu bagaimana penentuannya? Ya. Harusnya yang benar seperti ini ya.
Kalau pada prakteknya kan misalnya saya punya duit nih, kemudian saya belikan saham A deh, terus pas lagi punya duit lagi, saya belikan saham B deh gitu, sampai suatu saat kalian baru ngitung, oh ternyata saya punya dana investasi sekian dan pembagiannya secara natural, historinya itu akhirnya ketemu sekian, saham A sekian, saham B dananya sekian, saham C sekian gitu. Kalau prakteknya kan kayak gitu. Saya pun juga masih kayak gitu. Ya. Tapi alangkah lebih baiknya pemilihan masing-masing saham ini kita punya proporsinya. Jadi saya batasi untuk saham ini saya belinya maksimal sekian persen dari total dana saya. Untuk saham yang seperti ini saya maksimal sekian persen dari total dana saya dan seterusnya. Nah itu proporsi dana. Jadi penting juga. Untuk menjawab dua pertanyaan tadi, ya, ada dua model diversifikasi yang digunakan. Yang pertama diversifikasi random dan yang kedua adalah yang diversifikasi Henry Markowitz. Pertama diversifikasi random dulu, ya, disebut juga sebagai diversifikasi secara naif. Terjadi ketika investor menginvestasikan dananya secara random aja, secara acak pada berbagai jenis saham yang berbeda atau pada berbagai jenis aset yang berbeda. Jadi asumsinya di sini saya membeli instrumen investasi itu secara acak. Lagi pengen ini, oh kayaknya yang ini lagi ngetrend, saya beli. Kayaknya teman-teman saya ikut beli ini, saya beli dan seterusnya. Jadi nggak ada dasar apapun. Ya. Pembeliannya secara acak antara satu aset dengan aset lainnya tuh nggak ada karakteristik tertentu yang saling berhubungan gitu. Tuh. Investor memilih aset yang akan dimasukkan ke dalam portofolio tanpa terlalu memperhatikan karakteristik aset bersangkutan, misalnya tingkat return dan risiko yang diharapkan serta karakteristik industri. Ya. Jadi benar-benar tidak menghiraukan apapun. Ya. Yang variabel-variabel seperti return dan risiko, kemudian di industri mana dia berada itu tidak dipertimbangkan. Jadi memilihnya sangat acak banget. Gitu. Dalam diversifikasi random, semakin banyak jenis aset yang dimasukkan dalam portofolio, semakin besar manfaat pengurangan risiko yang akan diperoleh. Namun dengan marginal penurunan risiko yang semakin berkurang. Jadi gini ya, jadi diversifikasi itu asumsinya bisa menurunkan risiko yang disebut sebagai risiko unsystematic. Ya. Jadi nanti ada gambarnya ya. Jadi misal ini adalah risiko, maka gambarnya seperti ini. Sumbu X ini adalah jumlah saham. Sumbu Y ini risiko. Secara teori semakin banyak jumlah saham, risiko unsystematis kita itu akan berkurang ya kan. Semakin besar manfaat pengurangan risiko yang akan diperoleh, semakin banyak jenis aset. Kemudian yang kalimat kedua ini, marginal penurunan risiko semakin berkurang. Nah, marginal ini apa? Marginal ini derajat pengurangan risikonya. Misal ini ada saham 1 dan di sini saya punya saham 5. Ini ya. Nah, jarak antara 1 dengan 5 ini kan banyak ya penurunan risikonya. Jadi ini selisihnya 5, ini selisihnya banyak kayak gitu ya. X gitu. Nah, coba kita bandingkan dengan kalau kita punya saham di sini. Ini misal kita punya 50 dan ini punya 60 saham dalam portofolio kita. Ini selisihnya 10. Nah, penurunannya selisihnya berapa? Kan sedikit. Nah, ini adalah marginal. Selisih penurunan yang semakin sedikit. Jadi semakin banyak jumlah portofolio saham kita, jumlah aset kita dalam portofolio, manfaat penurunan resikonya itu semakin berkurang. Ya. Gitu. Itu yang dimaksud dengan marginal penurunan risiko yang semakin berkurang. Nah, sedangkan untuk diversifikasi Markowitz, jadi pemilihan aset dalam portofolio kita menggunakan konsepnya Markowitz itu dilakukan dengan cara mempertimbangkan berbagai informasi dan karakteristik setiap sekuritas. Ya. Jadi menggunakan diversifikasi Markowitz, aset yang kita masukkan itu aset-aset yang sudah kita seleksi sebelumnya. Ya. Dan setiap aset yang diseleksi ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap kinerja portofolio kita secara keseluruhan. Jadi benar-benar dipilih. Ya. Kalau ini saya masukkan, nanti dampak terhadap portofolionya seperti ini. Kalau saya masukkan yang ini, nanti dampak portofolionya seperti ini gitu.
Informasi karakteristik aset utama yang dipertimbangkan adalah tingkat return dan risiko, ya, mean dan variance masing-masing aset, sehingga metode diversifikasi Markowitz sering disebut sebagai mean variance model. Jadi model Markowitz itu sering disebut sebagai mean variance model. Ya, mean variance model. Pemilihan aset dalam portofolio yang mempertimbangkan dengan ketat karakteristik, risiko, dan return masing-masing aset. Nanti kuncinya lebih khususnya lagi ada di bagian variance ini. Gitu. Jadi kalau kalian pernah dengar kata-kata don't put your eggs into one basket, itu adalah sumbernya atau asal muasalnya dari Henry Markowitz ini. Jadi Henry Markowitz ini adalah orang yang pertama kali merumuskan, membuat konsep mengenai diversifikasi, don't put your eggs into one basket. Ya, jadi saya yakin kalau kalian atau terutama yang berinvestasi atau paling enggak kalau ditanya deh, diversifikasi portofolio itu maksudnya apa? Mesti kalimat ini yang salah satunya akan paling sering muncul, don't put your eggs into one basket. Itu. Nah, itu yang ngomong nih Henry Markowitz nih. Kita sebagai anak keuangan itu harus tahu ya. Jadi ini tuh acuan kita. Jadi kalau di ilmu ekonomi itu tokoh yang terkenal Adam Smith, ya. Kalau di finance yang terkenal ini. Kalau di marketing kan Kotler gitu ya. Nah, kalau di finance ya ini salah satunya. Nanti ada banyak lagi, tapi ini salah satu tokoh yang mengembangkan konsep finance gitu. Nah, jadi don't put your eggs into one basket ini kan secara sederhana kita artikan berarti kita harus punya atau mendistribusikan atau punya keranjang yang banyak supaya kalau satunya jatuh kita masih punya keranjang yang lain. Tapi kalau dielaborasi lagi, ditekankan lagi bahwa sebenarnya kuncinya bukan cuma di banyak-banyakan keranjang. Ya. Bukan dari banyak-banyakan keranjang, tapi manfaat yang diberikan di setiap keranjangnya. Jadi kalau kita artikan ini secara harfiah, ini kan seakan-akan kita mikir bahwa oh berarti kita tambah atau perbanyak keranjangnya, atau tambah atau perbanyak asetnya. Nah, padahal kalau dielaborasi lagi, harus dihitung dari kontribusi resiko aset terhadap resiko portofolio. Jadi kontribusi masing-masing keranjang ini. Ya, nah kontribusi masing-masing aset dalam portofolio nanti bisa kita ukur dari yang namanya covariance. Jadi covariance antar aset itulah yang menentukan kontribusi dari masing-masing aset di dalam portofolio kita. Gitu ya. Input data yang diperlukan dalam proses diversifikasi Markowitz adalah struktur variance dan covariance sekuritas yang disusun dalam suatu matriks variance covariance. Covariance adalah suatu ukuran absolut yang menunjukkan sejauh mana return dari dua sekuritas dalam portofolio cenderung untuk bergerak bersama-sama. Koefisien korelasi yang mengukur derajat asosiasi dua variabel yang menunjukkan tingkat keeratan pergerakan bersamaan relatif antara dua variabel. Ada 3 poin kan? Mungkin kalian nggak paham. Nah, dengarkan saja kira-kira kesimpulan dari slide ini dari saya. Jadi, tadi kan saya sebutkan bahwa dampak atau kontribusi dari aset-aset yang ada di dalam portofolio kita itu diukur dari yang namanya covariance. Covariance itu nulisnya kayak ini. AB. Berarti ini kita punya aset A, kita punya aset B. Jadi kita punya dua aset, kemudian ini bacanya adalah covariance A dan B. Artinya covariance A dan B ini akan merujuk kepada hubungan antara aset A dan B. Ingat ya, ada katanya Markowitz kan portofolio yang kita aset yang kita susun itu nggak boleh random, harus punya kontribusi. Ya. Nah, pada saat kita mau ngecek ada kontribusinya apa enggak, kita cek apakah kalau kita udah punya aset A dan kita masukkan aset B, apakah aset A dan B ini saling berhubungan atau nggak ada hubungannya sama sekali. Itu. Nah, kita harus bisa identifikasi hubungannya dengan melihat covariance-nya. Ya. Nah, di sini kan disebutkan bahwa
Covariance itu juga menunjukkan sejauh mana return dari dua sekuritas dalam portofolio cenderung untuk bergerak bersama-sama. Ya. Jadi sederhananya gini, kalau saya punya saham A dan B, kalau market itu sedang bullish, sejauh mana atau bagaimana pergerakan A dan bagaimana pergerakan B di market yang bullish ini? Ya, apakah A dan B ini sama-sama naik, atau A naik B turun, atau sebaliknya B turun A naik, atau bahkan A dan B ini turun pada saat marketnya bullish? Nah, itu covariance. Ya, covariance. Jadi harus dipertimbangkan dalam kondisi market tertentu, si A dan B ini akan bergerak seperti apa. Gitu ya. Nah, pergerakan A dan B merespon market, ya, hubungan A dan B di dalam covariance itu nanti salah satunya ditentukan oleh yang namanya korelasi. Korelasi antara A dan B. Gitu. Korelasi. Jadi menurut Markowitz, ya, diversifikasi itu kan tujuannya untuk menurunkan resiko. Nah, cara menurunkan resiko adalah dengan cara melihat covariance dari aset-asetnya, misalnya A dan B. Nah, covariance A dan B ini bisa turun apabila kita punya aset yang berkorelasi negatif atau bahkan tidak berkorelasi. Ya, yang dicari. Jadi ingat, korelasi itu kan ada positif, tidak berkorelasi, dan ada yang korelasi negatif. Ya. Nah, yang dicari adalah kayak gini ya. Misal market bullish, kemudian saya punya aset A dan saya punya aset B. Nah, kalau aset A dan B ini berkorelasi negatif, maka di market bullish ini A ini harga naik, B ini harga turun. Ini. Sebaliknya ya, nanti kalau B naik, A turun. Nah, ini adalah prinsip diversifikasi. Resiko bisa turun apabila kita punya aset-aset yang korelasinya itu berkebalikan atau tidak berkorelasi sama sekali. Ya. Kenapa seperti itu? Ya, bayangkan kalau saya punya aset A dan B, di mana kalau A naik, B juga naik. Wah, untung dong Pak, gitu. Untungnya maksimal, gitu. Iya benar, untungnya maksimal. Tapi ingat, berarti kalau A turun, B juga turun, ruginya juga maksimal. Nah, inilah yang mau dihindari dari diversifikasi. Kalau kalian punya aset dengan karakteristik yang sama, berarti basketnya, keranjangnya kan sama. Gitu kan? Berarti berada di satu keranjang nih. Padahal dalam konteks Markowitz, taruh atau pilih keranjang yang karakteristiknya beda-beda. Gitu. Nah, ini tadi korelasi yang saya bahas ya. Jadi, kunci penting dalam korelasinya Markowitz adalah korelasi. Korelasi antara aset A dan aset B. Nah, korelasi itu nilainya ada yang positif, ada yang negatif, dan ada yang nol. Positif sempurna atau plus 1 itu artinya kalau saham A naik 10%, saham B juga naik 10%. Ya, sesimpel itu. Kalau saham A turun 5%, saham B turun 5%. Kalau negatif, berkorelasi negatif sempurna, kebalikannya. Pada saat A naik 10%, B turun 10%, dan kebalikannya. Nah, kalau yang korelasinya 0, itu tidak berkorelasi ya. Jadi pergerakan A dan B itu random atau acak. Jadi kalau dibikin garis, ya, berarti ini negatif 1, ini 0, dan ini plus 1. Nah, dalam dunia nyata, yang korelasi sempurna plus 1 sampai minus 1 ini nggak ada ya, nggak ada. Penggabungan dua sekuritas yang berkorelasi positif sempurna tidak memberikan manfaat pengurangan resiko sama sekali. Ya. Yang ada malah mengamplifikasi resiko.
Walaupun pada saat resikonya semakin tinggi, ya returnnya semakin tinggi. Tapi kan konteks yang kita bicarakan kan resiko. Penggabungan dua sekuritas yang berkorelasi nol akan mengurangi resiko portofolio secara signifikan. Penggabungan dua buah sekuritas yang berkorelasi negatif sempurna akan menghilangkan resiko kedua sekuritas. Ya, dalam dunia nyata, ketiga jenis korelasi sangat jarang terjadi. Jadi yang plus 1, 0, 1, minus 1 itu nggak ada. Jadi yang benar-benar berkorelasi sempurna, positif maupun negatif nggak ada. Yang benar-benar tidak berhubungan sama sekali, itu nggak ada. Sekarang kita lanjut ke cara menghitung return dan risiko portofolio gitu ya. Kalau tadi di awal udah aset tunggal, sekarang kita return dan risiko portofolio. Mengestimasi return dan risiko portofolio berarti menghitung return yang diharapkan dan risiko dari suatu kumpulan aset individual yang dikombinasikan dalam suatu portofolio aset. Yang pertama, persamaan atau rumus untuk menghitung return portofolio dulu. Nah, ini dilihat ya, expected return dari P. P itu apa? Portofolio. Kemudian bobot, sigma dari bobot. Ya, jadi W ini bobot atau weight ya. Dikali expected return dari I. Nah, expected return dari I ini return harapannya. Return harapan dari saham I atau aset I. Gitu. Nah, ini tadi bisa dihitung menggunakan yang distribusi probabilitas, skenario analisis, atau menggunakan mean ya, rata-rata. Contoh, sebuah portofolio yang terdiri dari 3 jenis saham A, B, C, D, F, dan GHI menawarkan return yang diharapkan masing-masing 15, 20, dan 25%. Misalnya saya buat tabel ya, A, B, C, D, E, F, GHI. Expected return, ingat ya ini expected return bukan return aktual ya. Expected return 15%, 20%, dan 25%. Gitu. Kemudian presentase dana yang diinvestasikan pada saham A, B, C, D, F, dan GHI adalah sebagai berikut ya, sudah disebutkan. Jadi bobotnya A itu 40% dari total dana, 30% dari total dana, 30% total dana. Totalnya 100%. Jadi kalau saya punya uang 1 juta, 400.000 buat beli ABC, 300.000 untuk DF, 300.000 untuk GHI. Gitu. Nah, expected return portofolio ABCDFGHI adalah expected return dikali W. Ya, berarti tinggal dikali 15% kali 40, 20% kali 30, 25% kali 30. Ini udah ketemu di sini. Expected return portofolionya sama dengan 19,5%. Setelah menghitung return portofolio, kita lanjut ke menghitung resiko portofolio. Dan ini yang persamaannya atau rumusnya lebih mengintimidasi. Dalam menghitung resiko portofolio ada 3 hal yang perlu ditentukan. Pertama, kita harus cari variansnya dulu, ya, atau standar deviasi, ya, varians. Kemudian covariance antar satu sekuritas dengan sekuritas lainnya. Kemudian bobot portofolio. Bobot ini udah ketemu di awal ya pasti ya, karena udah kita pakai buat ngitung expected return juga. Berarti kita butuh 2 ini yang belum. Harus kita hitung dulu. Nah, rumus lengkapnya adalah yang kedua ini ya. Ini varians portofolio, yang di bawahnya ini adalah standar deviasi portofolio. Kita lihat yang ini. Sama. Jadi ini cuma turunannya saja, diturunkan, di breakdown yang dijabarkan. Jadi kita asumsinya di sini punya portofolio untuk saham A dan B ya. A dan B. Jadi 2 saham. Kalau return tadi kan ada 3 ya pada saat menghitung return. Kalau di sini kita ada 2. A dan B. Nah, kalau dijabarkan di sini bobot A kuadrat dikali varians A. Ya. Kemudian ditambah bobot B kuadrat dikali varians B. Tuh. Kemudian ditambah, jadi ini salah ya.
tambah 2 dikali bobot A dikali bobot B dikali korelasi. Ya, jadi yang ini nih. Ini yang disebut sebagai covariance. Covariance ya. Yang ini nih. Covariance A dan B, berarti dia simbolnya ini A, B. Covariance A, B. Nah, covariance AB itu diperoleh dari korelasi AB dikali standar deviasi A dikali standar deviasi B. Ya, itulah kenapa tadi kita harus punya standar deviasi dulu dari aset yang kita hitung. Ya, ini caranya. Kita harus cari bobot udah punya. Kemudian kita harus cari standar deviasi atau varians dari masing-masing aset A dan B. Kemudian nanti kita cari covariance A dan B. Ya. Di covariance A dan B, lebih khususnya kita perlu mencari korelasi A dan B. Ya. Nah, korelasi A dan B ini ngitungnya gampang, kita bisa pakai Excel aja. Ya, nggak usah repot-repot. Walaupun ada rumusnya, saya pun nggak hafal rumusnya, sejujurnya. Jadi rumus statistiknya itu ada, cuma saya nggak hafal. Dan saya nggak berniat untuk menghafalkan. Kenapa? Karena di Excel bisa. Kita tinggal masukkan rumus sama dengan correlation kan ketemu. Jadi kedepannya juga begitu, nggak usah repot-repot. Nah, ini contoh ya. Portofolio yang terdiri dari saham A dan B masing-masing menawarkan return sebesar 10% dan 25%. Serta sudah diketahui deviasi standarnya adalah 30% dan 60%. Alokasi dana untuk setiap aset adalah 50-50. Berarti ini aset A, aset B, expected return-nya ini 10%, ini 25%, standar deviasinya ini 30%, 60%, bobotnya ini 50%, 50%. Ya. Nah, tinggal kita masukkan ke persamaannya yang panjang ini. Bobot A dikuadratkan dikali varians A atau standar deviasi yang dikuadratkan ditambah bobot A dikuadratkan dikali standar deviasi yang dikuadratkan atau varians B. Kemudian ditambah 2 dikali bobot A dikali bobot B. Nah, dikali variansnya ini. Nah, ini variansnya masih dikosongin dulu ya. Korelasinya masih dikosongi. Nah, ini 0,3 standar deviasi A, 0,6 standar deviasi B. Kemudian diproses sampai ketemu persamaan yang paling kecil ini. Nah, di sini aslinya kalau kita udah punya korelasinya antara A dan B, bisa kita langsung masukkan dan langsung ketemu standar deviasinya. Nah, kenapa ini belum diketahui datanya atau masih dikosongi? Nah, ini kita mau buat ilustrasi ya. Pengaruh korelasi terhadap standar deviasi, terhadap resiko portofolio. Kan tadi disebutkan bahwa kalau aset itu korelasinya positif sempurna, maka manfaat diversifikasi itu tidak terjadi, artinya resiko tidak turun. Ya. Yang bermanfaat itu pada saat kita punya korelasi 0 atau korelasi minus 1. Pokoknya yang mendekati 0 dan minus 1. Ya, semakin minus, semakin bagus. Kan gitu. Nah, mau dibuktikan apakah benar. Nah, dilihat di sini ya. Di sini ada 3 kolom. Kolom pertama ini korelasi. Ya, korelasi dari positif 1 sampai minus 1. Dari yang korelasi positif sempurna sampai negatif sempurna. Kemudian kolom kedua adalah hasil perhitungan standar deviasi yang sebelumnya, yang korelasinya belum keisi. Nah, ini nanti akan kita isi dengan ini, ya, korelasi yang ada di kolom 1. Dan yang di kolom 3 adalah resiko portofolio, hasil perhitungan dari hasil penyelesaian dari kolom 1 dan 2. Ya, kita lihat. Kalau korelasinya positif 1, maka persamaannya 0,1125 plus 0,09 dikali koefisien korelasinya adalah 1 di akar. Ketemu resiko portofolio 45. Semakin turun korelasinya, resiko portofolionya juga semakin turun. Semakin turun sampai minus 1. Resiko portofolionya paling kecil di minus
1, yaitu 15%. Nah, ini membuktikan bahwa memang benar-benar kalau kita memilih aset-aset yang saling berkorelasi negatif, itu akan memberikan resiko portofolio paling rendah. Ya, resiko portofolio paling rendah. Gitu ya. Kalau kita milih asetnya secara random dan kebetulan aset yang kita pilih itu positif semua, ya, bahkan mendekati 1, ya nggak ada gunanya sebenarnya. Karena masing-masing aset ini sama-sama akan mengamplify, meningkatkan risiko. Seperti itu ya. Jadi itu manfaat dari diversifikasi, utamanya yang disebabkan oleh korelasi. Oke, dari berbagai macam ilustrasi tadi, ada beberapa hal yang bisa disimpulkan. Diversifikasi mampu mengurangi risiko, namun terdapat risiko yang tidak dapat dihilangkan oleh diversifikasi yang dikenal dengan risiko sistematis. Risiko yang tidak bisa dihilangkan oleh diversifikasi diindikasikan oleh besarnya covariance, yaitu kontribusi risiko masing-masing aset relatif terhadap risiko portofolionya. Kemudian kesimpulan lagi adalah pada saat kita memilih aset, diharapkan pemilihan aset itu tidak dilakukan secara random. Pemilihan aset dilakukan dengan memperhitungkan karakteristik dari masing-masing aset. Lebih khususnya kalau menggunakan pendekatannya Markowitz, berarti kita memperhatikan korelasi dari masing-masing aset. Kalau kita memang ingin risiko itu turun, maka kita harus mencari aset yang berkorelasi 0 atau bahkan mendekati -1, berkorelasi negatif. Berikutnya ada simulasi lagi. Kalau tadi simulasinya itu pengaruh koefisien korelasi terhadap resiko portofolio, sekarang kita akan cari atau lakukan simulasi pengaruh bobot portofolio dan korelasi terhadap kinerja portofolio secara keseluruhan. Nah, kalau di sebelumnya kan bobotnya udah dikunci kan di bobot tertentu. Kalau ini nanti kita akan hitung berbagai macam return portofolio dan resiko portofolio di berbagai macam tingkatan bobot tertentu. Ya. Dan ini contoh seorang investor memutuskan untuk berinvestasi pada dua aset dengan karakteristik berikut: saham S, saham O, expected return S, dan standar deviasi expected return saham S dan O dan obligasi O, kemudian resiko saham S dan resiko obligasi O. Asumsi koefisien korelasi ya, antara saham S dan obligasi adalah 0. Jadi asumsinya ini dikunci dulu ya, korelasinya dikunci. Asumsikan bahwa jika bobot ya, itu bernilai dari 0 sampai 1, maka kita dapat menentukan kemungkinan deviasi standar yang ada sebagai berikut. Ya. Jadi kan tadi udah dikunci kalau korelasi S dan O ini korelasi S dan O ini 0. Kemudian kita hitung satu-satu expected return saham S, portofolio yang merupakan kombinasi S dan O, dan resiko portofolio yang kombinasi S dan O apabila bobot S itu 1. Ya, bobot S1 berarti bobot O adalah 0. Itu. Ya, berarti kalau dibuat perhitungan ya, 12% ini diperoleh dari 1 dikali 0,12 ya. 1 ini kan bobot S, 0,12 return S ditambah 0 dikali 0,06 ya, ini ketemu 12. Kalau 6% ini berarti diperoleh dari 6% sama dengan 0 ya kan? Kan ini bobot S 0 ya, ini ya bobot S 0 dikali 0,12 ditambah bobot O. Kalau bobot S0, bobot O berapa? Kalau bobot S0, maka bobot O adalah 1. Kan kebalikan ya. Dikali 0,06, ketemunya 6%. Gitu. Itu ilustrasi sederhananya. Angkanya itu munculnya dari situ. Ini kalau saya teruskan berarti ini 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 sampai ini 1. Ya, ini bobot O-nya. Ya, jadi caranya seperti itu. Standar deviasinya pun gitu. 15% ini dari
bobot S dikuadratkan dikali standar deviasi S ditambah bobot O dikuadratkan dikali standar deviasi O ditambah 2 kali bobot S kali bobot O dikali koefisien korelasi S dan O kayak gitu. Ya itu caranya ketemunya kayak gitu. Nah kalau udah ketemu nih lengkap expected return portofolio dan standar deviasi dari portofolio, maka diplottingkan ke dalam grafik. Jadi seperti ini. Grafik seperti ini. Grafik di mana sumbu X-nya adalah standar deviasi portofolio, sumbu Y-nya adalah expected return portofolio. Ya. Nah, grafik ini merupakan ya plottingan dari tabel sebelumnya ya. Tabel sebelumnya. Tuh, ini kalau 100% dana dialokasikan ke obligasi, maka ketemunya di titik ini. Return 6%, standar deviasi 10%. Kalau dana 100% dialokasikan ke saham, maka ketemu di titik ini. Return 12%, standar deviasi di sekitar 15%. Ya. Nah, gambar di sini disebut sebagai investment opportunity set. Kumpulan peluang investasi. Ya. Jadi asumsinya kan tadi saya punya saham S dan O. Kemudian saya punya keleluasaan untuk mendistribusikan dana saya sebesar 100% ke S atau O dengan komposisi terserah. Nah, asumsinya saya pada saat saya punya dana dan saya akan menginvestasikan dana saya ke S dan O, harapan saya kombinasi S dan O ini adalah kombinasi yang memberikan keuntungan paling maksimal. Gitu kan? Ya dong. Kalau saya memutuskan 100% dana saya ke obligasi, kan ketemu di titik ini. Nah, ini tidak optimal atau bukan disebut sebagai portofolio yang efisien. Kenapa? Karena kalau kita tarik ke atas, ya, itu ada titik di sini yang memberikan return lebih besar dari 6. Ini kan returnnya lebih besar dari 6. Dengan resiko yang sama, 10. Gitu kan? Begitu juga yang sebelahnya ini. Ya, ini kalah ya dengan yang atasnya sampai di sini. Ya, jadi yang tiga ini kalau boleh saya katakan ini adalah kombinasi peluang portofolio yang tidak efisien. Kenapa? Karena kalau saya milih satu dari tiga ini, ada pilihan bobot lain yang lebih optimal, yang lebih efisien, yang memberikan return yang lebih tinggi dengan resiko yang sama. Nah, ini pentingnya kita mempelajari ini karena jangan sampai pada saat kita membeli saham gitu, beli berbagai macam saham kemudian mengalokasikan dana ke saham yang kita pilih, jangan sampai kombinasi bobot yang kita lakukan, distribusi dana yang kita lakukan ke masing-masing aset itu jatuhnya ke titik ini loh. Ya. Jangan sampai ke titik yang di sini. Kalau jatuhnya ke titik yang di sini, berarti kan kita selama ini nggak efisien portofolionya. Ya. Karena dengan sedikit penyesuaian kita bisa dapat yang titik di atasnya. Gitu. Saya harapkan kalian paham maksudnya ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi nanti coba dicek lagi kalau kalian udah punya portofolio investasi. Di dalam garis portofolio investment opportunity set ini, itu portofolio kalian jatuhnya di mana? Jangan sampai di titik ini. Nah, kalau portofolio kalian itu dibuat terus jatuhnya antara titik ini, ya nggak masalah, berarti udah bagus. Ya, karena di garis yang saya kotakin kedua ini, misal saya garis warna kuning deh, biar beda. Yang kuning ini asumsinya portofolio itu sudah efisien. Ya. Dan dimanapun titik kalian itu jatuh, dia udah efisien. Ya, dimanapun titik kombinasi expected return dan portofolio, expected return dan risiko kalian jatuh, selama dia di kotak kuning itu udah efisien. Yang membedakan apa? Yang membedakan itu cuma
profil resiko kalian. Kalau kombinasi expected return dan resiko kalian tuh semakin ke kanan, ya misal di titik yang paling ujung ini, berarti kalian itu orang yang risk seekers. Sedangkan pada saat titik kalian jatuhnya di titik yang paling kiri ini kan dia udah masuk portofolio efisien. Ya. Dan ini jatuhnya adalah kalian itu profilnya risk averse. Seperti itu. Ya, ini maksud dari gambar ini. Nanti silahkan kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan. Nah, kemudian garis portofolio efisien atau investment opportunity set tadi juga bisa kita ilustrasikan di berbagai macam tingkatan korelasi. Ya, berbagai macam tingkatan korelasi. Jadi, kalau kalian punya jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Nah, untuk menutup, saya berikan tugas untuk minggu depan. Ya. Tugasnya adalah 1. Cari 4 saham. Ya, kemudian cari harga penutupan dari masing-masing saham. Ini periodenya harian selama 1 bulan aja. Ya. Kemudian cari return aktual masing-masing saham. Kemudian cari expected return dan standar deviasi masing-masing saham. Lakukan analisis sederhana antar 4 saham yang kalian pilih. Kemudian ya, nah, nomor 1 sampai 5 ini kan untuk resiko tunggal ya, tunggal. Step 6 kita masuk ke perhitungan estimasi resiko dan return portofolio. Buat 2 portofolio yang terdiri dari masing-masing 2 saham. Nah, kalian boleh pakai 4 ini dibagi 2 atau kalian cari lagi. Ya. Nah, kriteria pemilihan masing-masing saham di dalam portofolio adalah, misal kalian untuk portofolio 1 saya masukkan A dan B. Untuk portofolio 2 saya masukkan C dan D. Nah, kriterianya adalah yang satu itu harus berkorelasi positif, yang satu harus berkorelasi negatif. Jadi kalian cari dulu pertama ini. Kalian secara random cari dulu saham A, B, C, D. Kemudian kalian cari harganya. Kemudian kalian cari return-nya. Nah, kemudian kalian korelasikan dulu. Nah, ini untuk mencari korelasinya ini pakai Excel. Ya, pakai Excel aja. Nanti kan ketemu korelasi positif dan negatif. Kemudian, untuk masing-masing portofolio, cari expected return portofolio. Ya, nomor 8 berarti hitung expected return portofolio dan standar deviasi portofolio dari masing-masing portofolionya. Kan ada 2, berarti nanti ada 2, ini ada 2. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-9, buat kurva portofolio efisien seperti yang saya contohkan di bagian-bagian terakhir tadi. Ya. Buat kurvanya, di mana sumbu X-nya adalah standar deviasi, sumbu Y-nya adalah expected return portofolio A dan B. Kemudian buat kurva satu lagi. Gitu. Jadi seperti yang ada di slide paling terakhir yang saya jelaskan. Cuma kalian coba buat sendiri itu. Gitu. Ya.
Berarti nanti ada dua kurva. Kurva pertama adalah menunjukkan hubungan antara aset-aset yang korelasinya positif, dan kurva kedua adalah menunjukkan portofolio dari aset-aset yang korelasinya negatif. Tugasnya individu, dibuat di Excel maupun dibuat di Word, terserah. Ya, itu untuk hari ini. Kemudian untuk minggu depan, selain saya cek tugas ini, kita akan lanjutkan ke metode perhitungan expected return yang berikutnya. Kalau di pertemuan ini kan kita udah membahas menggunakan Markowitz, ya. Berikutnya kita akan menggunakan yang namanya single index model. Itu saja, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.